dan kemudian Kalimalangnya ditata sedemikian rupa sehingga nanti menjadi transportasi air pariwisata, Pak. Kalimalang. Iseng ya kan. Ya ini tong sampah organik jadi rusak. Nah, Bau pesingnya luar biasa ya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Speak Up. Nah, kali ini kita berada di Jalan Kalimalang. Kalimalang yang tidak pernah malang kalinya, kan gitu. Tegak lurus ke depan. Nah, kita berada persis di depan Al-Azhar. Di sebelah kanannya ada kereta cepat bus. Nah, itu kereta cepatnya. Sayangnya penataan di bawah tol Becakayu ini belum tertata rapi. Nah, sesuai dengan janji Pak Gubernur waktu beliau kunjungan Kota Bekasi, kita review dulu cuplikan Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Check it out. Bapak, Ciliwung, Hah? Pak. Ciliwung, Pak, ulah serius tiksan teh. Iya, Ciliwung. sih Pak, bendung katu gampang no sok viral teh itu. Terus saya ada janji ya, itu ini Pak di Kalimalang, Kalimalang. kan jembatan tuh rata Pak. Iya. Saya pengen dibikin jembatan tuh melengkung, Ya. dan kemudian Kalimalangnya ditata sedemikian rupa sehingga nanti menjadi transportasi air pariwisata, Pak. Kalimalang itu sudah ada di sana Pak dulu ya. Yang cuma saya nggak tahu yang Pak Enggak, yang Di kota apa? Medmall. Kota di kota. Di kota Bekasi ya? Terus Kota Bekasi itu kan airnya tuh bagus tuh. Bagus, ya. Nah, nanti jembatan-jembatannya ditata, dibikin melengkung, ditata, kemudian nanti siapin perahu. Kalau malam minggu nanti ada rumah makan terapung. Nah, itu emang susah izin apa? Kamar Mau izin makan ke kementerian. Mas gampang, Pak. Ayo masalah izin mana penting mereka udah tata ya, Pak. Siap. Ya, terus Bisanya. Oke, kali ini saya bersama Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua, Pak Ketua. Bapak Faisal. Ya. Nah, kita kebetulan warna-warni nih. Saya ada merah, ada biru, beliau kuning. Emang Sehat, Pak Ketua. sesuai. Nah, hari ini kita mau mendiskusikan soal penataan di bawah jembatan Becakayu yang memang masih belum tertata rapi dan ini punya potensi untuk peningkatan PAD ketika ini dikelola dengan baik, termasuk aliran kali. Nah, bagaimana Pak Ketua, punya ide apa untuk menata Ya. di bawah jembatan Becakayu ini? Iya. Jadi kalau tadi dibilang berpotensi menghasilkan PAD, tentu ini bagaimana pemerintah mengemasnya. Ya, Hanya pada saat awal-awal pelantikan gubernur itu kan seperti tadi kita lihat sama-sama cuplikan, ya. itu kan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengatakan beliau punya janji lah kira-kira gitu ya, untuk mensupport Kota Bekasi dalam konsep penataan. Ya. Nah, hal yang disasar oleh beliau adalah wisata air di Kalimalang. Oh, jadi wisata air yang menjadi prioritas. Saat waktu juga itu ide juga sudah dilontarkan ya. Cuman tidak berkelanjutan, Ya. entah kenapa alasannya. Ya. Yang jelas di seberang sana sudah berdiri irigasi untuk penataan airnya. Ya, ya. Seperti apa itu, Pak? Ya, artinya ini kan salah satu pembangunan yang berkelanjutan ya. Ya. Dan tentu dengan hari ini Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur kita Jawa Barat, tentu actionnya harus masih lebih cepat ini. Ya. Ya, karena terbukti di beberapa lokasi beliau juga sangat fokus sama apa yang menjadi janji beliau. Dan hari ini setelah kita semua melihat videonya, saya berpikir kalau memang wisata air, terus terang kami sangat setuju ya. Ya. Dan memang ini kan Kalimalang ini ikonik sekali. Iya. Jadi kalau bisa nama ini diangkat dan digabungkan dalam sebuah kebudayaan, pusat wisata kuliner dan oleh-oleh terpadu Kota Bekasi, Iya. tentu ini akan jauh lebih sempurna ya. Iya, iya. Jadi di satu sisi nama besar Kalimalang ini akan diangkat dengan wisata airnya.
dengan perubahan-perubahan jembatan yang memang hari ini kan kalau kita lihat Ya. itu jembatan itu dengan air sudah rata. Iya. Artinya beliau pengen semua jembatan ini kan dilengkungin Iya. agar bisa dilalui oleh perahu-perahu Perahu. kecil untuk konteks wisata air. Nah, ini kalau kita lihat sepadan pinggir sungainya kan ada sekitar 12 Ya, meter ya. 12 meter di Nah, luar kalau trotoar ya. di luar trotoar Di luar ini. trotoar. Mungkin Nah, kalau 12 totalan meter. hampir 15 meter. Cuma kurang kita lebih. lihat ketua ke sini sebentar. Ya. Ini ada sekitar 12 meter Dan ini memang dari belum digarap ya. Belum digarap. Karena Ini di belum digarap. ujung nanti kita akan lihat lokasi yang sudah digarap oleh anggaran gubernur Ya. dan memang itu bagus. Ya. Hanya memang hari ini belum terkonsep Nah, kira-kira ke depan itu mau dijadikan seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan video ini nah, Pak Ketua kita bisa memberikan gambaran untuk bagaimana sih idealnya lahan ini yang menurut saya potensinya luar biasa ya. untuk bisa menjadi ikon baru di Kota Bekasi. Ya, Karena- ini penataannya sekitar 3 meter cukup ya. Ya, artinya kalau mau mungkin dibangun bot-bot Ini kan kita kuliner kan atau apa berada ya? di bawah jembatan tol Becakayu. Ya, Becakayu. Dan kita lihat sama-sama ini konstruksinya kan dari tiang ke tiang kalau menurut perkiraan sekitar 25 sampai 30 meter. Iya, ini Ya. Kalau kita sebut dari tiang ke tiang ini satu segmen, iya. berarti kan kita bisa atur nih. Misalnya beberapa segmen kita atur untuk khusus parkiran. Ya. Habis itu segmen selanjutnya misalnya kita atur Lahan parkir. kuliner, kerajinan asli Bekasi, Oleh-oleh lah ya kan. kesenian Iya. Bekasi, Nah, gitu kan. Mungkin ada orang manggung atau ada orang teater atau ada apapun Iya. gitu ya. Dan mungkin segmen-segmen lainnya itu bisa dirancang sedemikian rupa agar memang siapa tahu ini bisa jadi the next Malioboro. Iya. Artinya Jadi kalau ada di Jogja punya Malioboro, di Kota Bekasi kita punya pusat oleh-oleh terpadu Kota Bekasi. Nah, artinya kan ada kolaborasi dari beberapa OPD nih. Ya kan? Ya. Seperti OMKM, Ya, Dinas Pariwisata, ya, dan budaya ya kan? ya. Ini kan Nah, ini, berkolaborasi. kita kan Termasuk udah sampai di disopnya. persimpangan nih. Ya. Ya, Ini persimpangan Oke. kita udah masuk ke Ya kan? Kalimalang. artinya jembatan ini kan pembukaannya udah rata dengan air. Iya, betul. Nanti kita akan lihat simpang selanjutnya, simpang Lagun, itu mereka udah meninggikan. Iya. Mungkin ini nanti konsep yang akan diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Iya. Nah, hanya gini Ketua, kalau tadi Ketua sempat bertanya, nanti parkiran bagaimana? Nah, persimpangan ini kan sebenarnya kan bagian sana itu bisa kita buat landai untuk akses mobil Iya. masuk tuh. Jadi tidak mengganggu dua jalur yang ada di lalu sana. lintas ya. Iya, Lalu betul. lintas ya. Gitu. Nah, mungkin untuk detailnya nanti kan kita punya disub tentunya. Iya, betul. Biar Untuk mereka mengatur lalu lakukan lintas. uji petik bagaimana mencari konsep yang memang Memang kalau dilihat jembatan juga ini kan terlalu datar ya. Sudah menempel sama apa? Sama ini ya jembatan, sama air. Terlalu sempit. ya. Itu kan Ya. terlalu nempel Ini sama kan air. dalam kondisi normal Iya. tidak ada hujan. Iya. Jadi sebenarnya di satu sisi Gubernur Jawa Barat pengen membuat wisata air, tapi di sisi lain menyelesaikan persoalan Nah, untuk aliran air itu sendiri. iya. Karena konsepnya mau nggak mau memang Harus jembatan ini melengkung. Ya, betul. Harus lebih tinggi ya. Betul. Nah, konsepnya. Artinya kan satu kebijakan untuk mengatasi beberapa persoalan. Nah ini kalau dipakai, Nah, ini kan bisa dari sana mobil bisa langsung masuk bisa gitu loh. parkiran ya. Ya artinya untuk jalan menuju ke parkiran tanpa harus mengganggu Iya. jalur utama. Jadi memang PR nanti dikerjakan oleh Dishub Untuk bagaimana uji petik, untuk bagaimana konsep membuat konsep parkir parkiran yang satu pintu. seminimal mungkin Iya. tidak mengganggu lalu lintas yang lalu ada. lintas sehingga jadi ada pengunjung tuh bisa nyaman Ya. parkirnya di tempat Kita yang aman gitu. sentralisasi parkir, Parkir. kemudian kita atur segmen-segmen selanjutnya bagaimana
masyarakat itu bisa menikmati konsep yang memang sudah disajikan sama Mungkin pemerintah. untuk awal tidak bisa 24 jam mungkin ya. Karena Ya. memang harus diatur. Kalau menurut saya bukan dari awal tidak bisa 24 jam. Ya. Mungkin di tetap 24 jam tapi di awal mungkin tidak 100%. Ya, Lokasi ini kita manfaatkan. ya, Jadi lokasi ini kita manfaatkan bertahap. Tapi dengan konsep yang sudah kita tentukan di awal. ya, Seandainya memang ini minatnya tinggi, tentu pengembangan ini nanti akan terus berlanjut. iya, iya, iya. Kayak ini kan lahan-lahan yang sebenarnya kosong ini juga Ya. kan Nah ini. bisa saja nanti dikerjasamakan Ya. untuk lahan parkir, Nah, ya kan? Ya. Dan tentu tidak mengganggu. nanti kalau ini sudah nyaman, DPRD bisa rapat-rapat di sini juga gitu, ya kan? Iya. Nggak perlu lagi di tempat-tempat yang hotel mewah. Oh, iya, Cukup iya, langsung betul. di on the spot di sini rapatnya gitu kan. Ya, Itu memutuskan sesuatu hal-hal yang untuk kemasyarakatan. ya. Nah, kalau dari sisi pengelolaan ini kan kali ini juga dipergunakan oleh PDAM ya. Ya DKI ya. PDAM untuk penataan air bersih ke masyarakat. Ya, tapi untuk konsumsi DKI kalau Konsumsi DKI. Oh, kalau nah kita punya juga apartemen-apartemen ini harus dilibatkan juga begitu. Untuk tadi ya, bisa bertanggung jawab juga, ikut membantu bagaimana penataan ini menjadi lebih indah, lebih menarik gitu kan, untuk meningkatkan juga potensi PAD. Ya, karena nanti pemerintah kan akan dihadapkan dua pilihan. Ya. Entah itu akan mengerjakan sendiri dengan menggunakan APBD, Ya. atau menggunakan pihak ketiga yang memang nanti tentunya pengelolaan akan sementara di tangan pihak ketiga. Iya. Tapi ada berapa ratus tiang tol ini yang bisa saja kalau kayak di DKI itu di daerah Kebayoran ya, itu kan dipasang videotron di setiap tiang. Ya, ya. Dan ini kan potensi yang sangat luar biasa mengingat arus lalu lintas ini juga kan tinggi. Ya. Dan apabila terjadi sedikit kepadatan di bawah, tentu sebagian masyarakat pengguna jalan ini akan lebih memilih jalan tol di atas. Iya. Karena kan kosong. Betul. Artinya mungkin bisa jadi ini pendapatan khusus lagi buat tol ini gitu kan. Di atas. Iya. Jadi yang mau potong jalan langsung ke ujung bisa menggunakan akses tol. Nah, kembali kepada ide sebelumnya. Kali ini juga kan bisa dimaksimalkan ya, seperti wisata air. Ya. Bahwa ada perahu-perahu sampai ke ujung sana, Metropolitan Mall, Ya. sehingga menjadi destinasi wisata air. Ya. Nah, seperti apa Ketua untuk mendorong ini agar bisa jalan lagi idenya gitu? Ya kalau ini kan sebenarnya kita tinggal menunggu janji dari Pak Gubernur aja ya. Iya. Karena lagi-lagi tadi cuplikan itu udah sangat jelas. Iya. Beliau memang concern untuk bagaimana Kota Bekasi ini bisa memiliki wisata air tentu dengan ya ini tadi tempat ikonik ini Kalimalang gitu kan. Nah itu saya rasa kita serahkanlah konsepnya semua kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi anggaran juga bisa dipergunakan anggaran pihak ketiga melalui CSR-nya gitu kan? Ya, atau memang kerjasama pengelolaan. Kerjasama kalau pengelolaan. ini investasinya cukup besar ya. Artinya pembiayaan yang tadi saya sebut, saya tidak berbicara soal bagaimana wisata air itu, karena saya yakin Pak Gubernur sudah memiliki konsep sendiri. Yang tadi saya katakan adalah bagaimana area yang 12 meter yang belum semua ini tercover, ini bisa dibuat seragam seperti di ujung. Ya. Untuk bagaimana ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas sebagai pusat sosialisasi. Ya. Nah kalau udah seperti itu, kenapa enggak kita jadikan pusat kuliner saja di sini? Toh hari ini kan pemerintah lagi bersih-bersih soal pedagang kaki lima, Bangli yang menempati tempat yang tidak semestinya. Ya dengan
dasar itu juga mungkin ini bisa menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah untuk Iya. melokalisasi mereka di satu tempat dengan konsep yang memang sudah terukur dan akhirnya membuat sebuah destinasi yang yang baru, ikonik, yang bisa mengangkat nama besar Kota Bekasi. Dan ya itu tadi, syukur-syukur ini bisa menjadi magnet wisatawan lokal ya. Karena tadi kan Pak Ketua juga bilang banyak hotel, banyak perkantoran, dan kita tidak jauh akses dari tol barat kan. Oh, iya. Betul. Banyak mall dan segala macam. Saya rasa ini kalau untuk bagaimana ini bisa berfungsi sebagaimana di Jogja adalah Malioboro, Iya. tidak terlalu buruk karena memang ini sepertinya ideal sekali kalau menurut saya. Iya, dan ini Iya, akan menarik ketika ini sudah indah, udah nyaman gitu kan. Ya. Dan tinggal bagaimana menata agar tidak kelihatan kumuh, ya kan? Ya, Tidak iya. malah jadi nantinya Betul. sumpek gitu. Sekarang sayang sekali ya, Ah, ada space besar ini iya, dibiarkan terlantar karena kalau dilihat secara fungsi atas ini kan kita hampir tertutup semua, iya, hampir tidak memungkinkan untuk pohon bisa hidup, tuh, ya kan? Karena ini dibiarkan selama sekian bulan aja juga tidak ada tanda-tanda iya, rumput liar tumbuh pun tidak ada kan? Biasanya kan kalau lahan yang memang subur yang tempatnya terbuka itu kan iya, ditinggal sebentar aja kan langsung tumbuh. ya. Iya. Artinya kan ini kan Karena potensinya emang ini ada beton ya. betul. Nggak mungkin nyundul beton. Betul. Artinya kan Jembatan. kalau ini dibuat taman tentu kan beresiko Oh iya. untuk menghabiskan anggaran lah. Artinya Nah, udah mahal-mahal bikin taman, endingnya rumput pohonnya tidak bisa itu kan ya kayak karena di depan sudah ada contoh iya. yang pernah dibangun oleh Jawa Barat dan memang bagus, kenapa nggak diterusin gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau sudah rapi penataannya, ya sudah tinggal difungsikan aja Iya. sebagai pusat wisata kuliner dan oleh-oleh Kota Bekasi terpadu. Oh. Artinya kalau ada bahasa terpadu mungkin kan semua bisa masuk situ ya. Bisa. Yang tadi bisa. saya bilang, Iya. keseniannya mungkin bisa ada, Bisa. gitu kan. Hal-hal lain yang Ondel-ondel, memang, nanti ada ondel-ondel. iya. Ondel-ondel dan makanan khas juga. Bayangin, kalau 1 tahun kita bisa mengundang atau membuat orang-orang dari seluruh Indonesia, wisatawan lokal ini datang sebanyak 1 juta orang. Iya. Kalau 1 orang menghabiskan uang 500.000 untuk makan, Iya. beli oleh-oleh dan lain-lain sebagainya gitu, Iya. mungkin dalam 1-2 hari itu kan ada 500 miliar. Betul. Nah, duit 500 miliar itu kan dinikmatin sama-sama. Iya. Baik itu pedagang UMKM, baik mungkin nanti juru parkir, baik mungkin nanti Gojek, baik mungkin nanti warga sekitar yang memberikan jasa satu dan lain hal. Ini pasti akan menggerakkan ekonomi di Kota Bekasi. Iya. Dan memang hari ini kan kita di Kota Bekasi nggak punya yang namanya pusat untuk belanja oleh-oleh. Iya, ada tuh cuman belum maksimal ya. Ada Ya. belum maksimal karena penataannya masih lokasi belum strategis. Gitu. Ada beberapa Ya. hal yang membuat itu jadi sepi gitu. Nah, Jadi sehingga kalau- orang daerah nyari-nyari. Kalau Gimana kita sih? buka data di Dinas UMKM, Iya. mereka kan punya catatan siapa-siapa saja misalnya yang merasa bisa bikin dodol Bekasi. Iya. Nanti kita data, kita kasih stand-standnya gitu kan. Siapa yang merasa bisa bikin batu Bekasi, Iya. ya kita pajang aja di sini gitu loh. Siapa nanti yang memang bisa membuat kuliner atau masakan olahan khas Bekasi. Ya. Ini kan bayangin kalau satu spot tiang-tiang ini aja prediksi saya sekitar 30 meter nih antar tiang nih. Iya, 30 meter antar tiang. Kalau satu stand itu 3 meter berarti kan ini satu spot ini bisa Ya. 10 nampung UMKM. Nampung banyak, pasti Ya banyak. kan?
ini ada berapa puluh atau berapa ratus tiang. Nah, tinggal memang yang perlu diperhatikan adalah lalu lintasnya. Oh iya, Karena dengan keluar masuknya orang parkir untuk menikmati kuliner dan hal-hal di destinasi ini pasti membuat kredit dan kemacetan. Ya. Nah, itu, kalau kita lihat juga bicara lalu lintas nih, kalau dengan adanya becak kayu ini juga kan tetap aja jalan lama di Kalimalang ini tetap ramai gitu kan. ya, ya. Jadi itu tantangan tersendiri buat dinas terkait nanti. Oh, dinas perhubungan. Ya, artinya bagaimana bisa menyajikan konsep perparkiran ini yang nyaman dengan okupansi yang dibutuhkan dan tentunya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada. Iya. Ya alhamdulillahnya di atas kita ada tol. Oh iya. Jadi solusi tentu mengatasi Hujan, kemacetan juga. kemacetan ya. Iya dong. Iya. Ini sudah solusi. Lalu tinggal bagaimana penataan di bawahnya biar jangan sia-sia dan bisa dimaksimalkan. Kedua, ini di depan kita sudah ada konsep yang mungkin Lagon ya. dimaksud oleh Kang Gubernur, di mana jembatan itu melengkung Jembatan melengkung. dengan persiapan. Jadi kita lihat di kolong itu jembatan persis di depan persimpangan apartemen Lagon itu bisa dilalui oleh, kalau memang nanti dibikin perahu bisa dilalui. Nah, iya ya. Nah itu kan untuk ukuran perahu kecil. Bisa lewat ya ketua ya? Ya, Contohnya. harusnya bisa ya. Bisa. Kalau untuk perahu bisa kan? Saya rasa Jadi orang masih- aja masih nggak duduk. Masih kanal. Apalagi duduk. Duduk Pak. Aman. Ya. Nah ini salah satu spot yang sudah dibikin, Sudah cukup ditata lah ya. ditata, Ya. tapi memang belum maksimal. Ini ada bangku-bangku 2 ditaruh. Ini kayaknya dari APBD kita sendiri, APBD Kota Bekasi. Saya nggak tahu, kayaknya kalau yang tiangnya digambar ini itu kan yang baru dari provinsi ya. Ya. Nah ini kan Ada maksud saya bola. betul. Sekarang kalau Lihat boleh jujur, kondisinya, terusan. ini kan dibuat tentu untuk pusat interaksi masyarakat. interaksi, bersosialisasi, ya. Nah, tapi kalau itu ditujukan ke sana, Nah, kenapa ini kebersihannya tidak pernah dijaga? ini persoalan yang kan? juga harus Artinya kan dikaji. sayang, udah nanti. dibuat sebagus ini tapi tidak dijaga. Nah kalau untuk pagar, Tong sampah tidak ditiadakan. kalau pagar udah bener lah ya. Ya, Untuk untuk keamanan keamanan ya kan. Keamanan, pagar. Lalu tong sampah tidak Nah, disiapkan. ini kan jadi kena tanah-tanah Ini begini kan, Yang tamannya nggak strategis naruhnya. apa namanya, harusnya ini kan dijaga kebersihannya. Iya, Disiram setiap saat dan dijagalah sama Satpol 24 jam, dibagi 3 shift. Sehingga masyarakat juga nyaman datang ke sini. Iya, ini kotor. Jadi Betul. mana mau orang datang. Kalau anggaran sebesar ini Nih, digelontorkan hanya untuk dibiarkan, iya. Jadi mau banjir kayak begini. kan sayang. Ini APBD yang Betul. mubazir. Ya. Air masyarakat sebetulnya enak buat santai lokasi ini. Ya, makanya kalau karena terjaga kotor, kebersihannya, keamanan kenyamanannya juga dijaga 24 jam. Tentu vandalisme juga tidak ada. Iya, itu lihat coret-coret vandalisme. Ya. Dan bisa Nah, ini mengundang masyarakat untuk iseng ya kan. Ya ini. untuk berkegiatan gitu di sini. Iya. Untuk ngobrol, untuk sore, Iya. menikmati Untuk suasana. transaksi bisnis juga bisa di sini ya. Enak tempatnya. Cuman memang kotor dan nggak nyaman. Ya, kalau sepanjang jalur ini yang tadi kita lihat space 12 meteran itu bisa dioptimalisasi seperti ini kan, tentu ini wajah baru Kota Bekasi kan. Oh iya, ini harusnya Hanya konsepnya harus menyeluruh. tuh. Ini Tidak perlu hanya membuat saja, tapi bagaimana akhirnya keberlanjutannya, dibiarkan. perawatannya, ya. kenyamanan masyarakatnya. Ini kan Dan kayak ini- begini kan kotor. Ya, ini pesing sekali kan. Kencing, orang kencing jari kencing sembarangan.
Jadi buang air. Sampah, tong sampahnya, Pak. Tong sampah organik jadi rusak. Nah, bau pesingnya luar biasa ya. betul. Nah, ini Artinya kalau ini diseriusin konsepnya, ya. Ini kalau taman begini 175 juta ya kan sebuah hal yang mubazir. ya Sayang. kalau tidak ada perawatan kelanjutan. Iya. Gitu. Tapi kalau memang ini bisa dirawat, Ya, hal-hal sedemikian ini Iya. selalu di-maintain betul. dan akhirnya bisa dinikmati masyarakat, Nah. tentu ini menjadi worth it. Nah, ini salah satu jembatan juga yang nempel airnya. Betul. Memang Susah dilewatin. dari ujung ke ujung Nah, baru Lagun doang. baru Lagon ya. Ya, karena itu kan jembatan baru jembatan. yang memang sudah terkonsep dulunya untuk masa depan gitu ya. Ya, kalau ini lihat kali Peninggalan lama kan ini. susah dilewatin, orang tenggelam kalau ngelewatin. Iya, iya. Air aja nyangkut. Airnya nyangkut, apalagi pala orang. Iya. Nah, setahu saya setelah ada tiang yang di cat seperti itu konsepnya, Ya, nah Itu ini yang konsepnya. Ini sudah benar. Konsepnya Bekasi adalah rumah untuk semua. ya. Ya, Lukisan tulisan seperti ini mural. Ini mural mural dan lebih berseni dia. atau Kreativitas. apa? Tanaman-tanaman vertikal yang mungkin tidak butuh matahari terlalu Ya. banyak bisa dikonsep. Ya, Gitu. Kalau yang nyiramin ini saya beberapa kali lihat dinas mobil pertamanan. hijau, ya. Ya. Tapi ya sayang kan, ininya tidak dibersihkan gitu loh, ya kan? Ini Ya. kan harus ada mungkin UPTD khusus lah Iya, benar. yang buat nangani kebersihan dan kenyamanan di area sini. Iya. Nah, ini sudah dicor ya? Lahannya dicor, tidak tanah. Nah, sebenarnya enak juga ini buat jogging track ya. Kalau hari Minggu masyarakat berolahraga santai jalan kaki. Tapi kan ini lagi Iya. perawatan. Ya ini juga sudah. Angkatlah perawatan yang kita lakukan ini bentuk terima kasih atau Iya. kita kepada gubernur yang sudah mengalokasikan anggaran, ya kan? Iya. Ini. Betul. Jadi mudah-mudahan Nah, pemerintah Kota Bekasi nah ini serius lebih tertata dibandingkan sama yang tadi gitu loh. ya. Yang tadi kelihatan kumuh, kotor. Kalau ini kelihatan Ya. walaupun Dan kalau sederhana ini nanti begini aja. dibiarkan, Ah. itu akan kumuh lagi kan? Iya. Makanya hari ini kita berharap pemerintah Kota Bekasi fokus untuk menangani kebersihan, keindahan, kenyamanan di area yang memang sudah dibangun oleh gubernur. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah. Artinya dengan konsep-konsep yang ada, antar segmen tiang ini kan bisa kita tentukan yang tadi. Iya. Apakah ada sebagian konsep yang kuliner, Iya. apakah ada sebagian yang memang buat kerajinan tangan, atau memang nanti buat kesenian, orang nyanyi, orang lain sebagainya. Iya. Dan ini akan menjadi pusat wisata baru kalau menurut saya. Iya. Jadi orang main bulu tangkis. Nih si tepak-tepok ya kan. Ya di sini bisa. Ya. Mungkin Daripada tepi jalan ini juga ya agak masuk ke dalam sedikit, dibuat Iya. pagar seperti itu Iya. agar secara visual orang yang di dalam juga tidak bisa mengakses keluar, menghindari penyeberangan jalan sembarangan, ya. dan pengguna jalan raya pun mobil-mobil ini juga bisa nyaman Iya. melintas Nah ini satu lagi yang sudah di konsep. dikonsep Nah, taman ya. dan ini lebih sederhana. Sebenarnya bisa kita selipin Iya, dan lebih bersih. UMKM Iya. yang memang Ya di sini ada. modern gitu loh. Iya. Jadi ini lebih bisa ini. Iya. Misalnya nanti ada spot untuk teman-teman yang punya bakat seni musik Ya. bisa tampil sini. Tapi yang kita lihat ini, Nah, boleh dibilang ini kan
kebersihan, Iya. kerapihannya kurang terjaga. Sayang Iya, sekali betul. gitu. Nah, bangku-bangku taman seperti ini. Ya. Ini kalau ngomong bisnis juga enak di sini kok gitu. Oh iya, iya, Yang iya. Cuma kan punya bisnis dengan miliaran kosongnya bisa. area ini Ah, tidak ada keinginan masyarakat untuk ke sini. ah, Akhirnya kan ini agak sedikit sayang iya betul. tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, Artinya kalau pemerintah di satu sisi melaksanakan pembongkaran bangunan-bangunan liar termasuk pedagang kaki lima, ya, kenapa nggak dipindahin ke sini? ya. Nah Tapi ini ditata dengan baik gitu loh. bahwa salah satu jembatan yang mungkin jadi contoh sebetulnya ya. Betul. Bagaimana melengkung sehingga bisa dilalui. Betul, Gitu. betul. Kalau memang Nah, nanti ada kalau konsep penataan pedagang kaki lima UMKM secara profesional oleh pemerintah ya, dikolaborasikan dengan wisata air yang akan dibangun sama ya, Pak Gubernur, kan ini kan menjadi perpaduan yang luar biasa. betul, betul, betul. Ini Berada di tengah-tengah kota, akses tol tidak jauh, artinya ini bisa menjadi kebanggaan Kota Bekasi ke depan. iya, betul. Ini bagus kalau penataan pagarnya juga sudah bagus. Gitu. Betul, betul. Dan pada Dan ini sudah jadi gitu loh. sudah jadi. Tinggal melengkapi kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap bisa mengundang Iya, mengundang. masyarakat untuk menghabiskan waktunya di sini dan juga bisa mengkolaborasikan. Nah ini kayak taman UMKM ini yang ada. mungkin provinsi gitu. Iya, Anggarannya iya. Sampai ujung sana informasinya Provinsi ya? provinsi. Oh. ABT tahun kemarin 2024 ya. 2024 ya. 24 ya APBD perubahan 2004. Betul. Ini anggaran taman dan memang tinggal perawatan diserahkan Artinya kan oleh Kota kita Bekasi. jalan di bawah jembatan tol ini kan Nyaman. panas tidak kepanasan, Kepanasan. hujan tidak kehujanan, Iya, sudah ditata dengan rapi, kenapa nggak dijaga gitu loh? betul. Di sini enak kalau mau ketemuan ngomongin bisnis, Betul, ngomongin mau politik, santai, ya ngabisin kan? waktu, buat olahraga, mau cari makanan. mau ngenyangin perut, Nah, mantap ini. apalagi di ujung jalan kan Iya. Car Free Day hari Minggunya. Betul. Artinya kan ini benar-benar bisa menjadi pusat. Ini tempat titik apa kumpul ini? masyarakat. Cuci tangan atau apa ini? Ya, Sama. belum Taman. tahu ya, mungkin sebagian duduk juga sama taman juga. Nah ini kan bayangin kalau provinsi mengerjakan Iya. terjadi hal yang Ini kayak demikian, gini tidak dijaga. tidak dijaga ya. Jadi tempat pot ini ceritanya tempat pot. Ya kan Ini sayang tempat sekali pot kan. yang ketika kebersihan. Ini kalau bicara perawatan Kota Bekasi lah urusannya. Ini Ya, artinya provinsi sudah Wali dianggarkan Kota oleh- Bekasi hari ini sudah bagus menjalankan penertiban di mana-mana. Ya, Ayolah, OPD ya, ikut gerak yang bagus. ya, Bagaimana tupoksi teman-teman bisa ya. memelihara lokasi ini. Nah, ya ini udah bagus tong sampah, memang harus diperbanyak ya. Betul. Dan harus diangkat. Ini udah penuh nih dari DMSDA Kota Bekasi tahun 2024 dianggarkan. Tinggal memang diperbanyak dan jangan lupa diangkat. Itu sudah banyak. Ini setelah berjalan cukup panjang, kita santai dulu. Ini juga salah satu spot yang bagus untuk swafoto dan segala macam. Kita istirahat dulu, Pak Dewan. Nah, Ya. aduh, ini enak juga ini kalau foto keluarga di sini ya. Spotnya bagus gitu. Ayo dong pemerintah. Nah, Gimana supaya titik ini menjadi titik viral yang semua orang pengen foto di sini. betul. Tentunya harus ada konsep-konsep yang mendukung seperti yang tadi udah kita bahas, penataan UMKM yang rapi, ya kan, penataan di sebelah sana yang memang masih tanah, dan juga menjaga kerapihan, kebersihan, ketertiban di lingkungan ini. Dan ini kita upayakan suatu saat nanti akan menjadi ikon baru ya, Ya, Kota Bekasi, enak, Bro. di mana semua orang akan berbondong-bondong pengen ke lokasi ini Siap. untuk menikmati suasana dan sajian yang memang udah
dikonsepkan oleh pemerintah, apalagi nanti Pak Gubernur kita akan membuat wisata air di Kalimalang. Ya, mungkin perlu dicontohin nih teman-teman dewan yang mau rapat bisa di sini nih. Ya. Enak. Boleh. Jadi, suasananya ya, suasananya enak, bahas gitu. Termasuk para birokrat yang mau rapat di sini ya. Jadi pusat bertemunya orang-orang lah di sini. Mau ngobrolin bisnis, mau ngobrolin santai, mau ngobrolin olahraga, cari makanan, ya kan, beli souvenir. Nah, itu. Ini tempat harus kita optimalisasi seperti itu ke depannya. Jadi bagaimana Kota Bekasi menjadi apa sesuai dengan tagline-nya, Bekasi keren katanya gitu kan. Ya. Ini di luar kita ini lagi hujan nih. Iya. Ya. Kita di sini nyaman ya. Nggak kehujanan ya. Tuh. Karena angin hembusannya pun tidak ya. Tinggal pesen kopi, kalau mau kopi ke sebelah kan gitu. Enak ngopinya di sini. Oke. Jadi itu aja. Pertemuan kita kali ini, pembahasannya menarik buat Pak Gubernur Deddy Mulyadi dan juga wali kota kita dan wali kota Bekasi, Patri Adianto. Semangat untuk menjadikan ini menjadi pusat wisata oleh-oleh dan kuliner terpadu Kota Bekasi. Mantap. Sukses selalu.